Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa kita panjatkan syukur kepadanya. Dialah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita terus berada di jalan sunnah yang telah beliau ajarkan. Beliaulah guru yang luar biasa yang telah mengajarkan umatnya kepada jalan Tuhannya, mengajak manusia dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus diberikan karunia, terus diberikan kenikmatan, terus diberikan semangat untuk terus belajar. Mudah-mudahan senantiasa rezeki kita terus bertambah. Saya doakan kepada ibu bapak dan ibu guru senantiasa menjadi guru yang dicintai dan dirindukan oleh para siswa-siswanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di audio Rahasia Guru Dahsyat. Mudah-mudahan bapak dan ibu guru telah mendengarkan di audio sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas di materi ketiga, yaitu mengenal karakteristik siswa. Bapak dan Ibu guru, sebelum kita melanjutkan, tentunya kita semua sepakat bahwa setiap anak diciptakan dalam kondisi yang beraneka ragam dengan segala kecerdasan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali ketika kita mengajar, ketika kita mendidik, kita lupa bahwa mereka adalah makhluk yang beraneka ragam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mengajar dengan metode, dengan cara mengajar yang monoton. Ya, jujur aja mungkin kita pun sering melakukan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berbagai modalitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Tentunya setiap manusia yang dilahirkan telah dibekali potensi untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi makhluk yang cerdas. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat An-Nahl di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Itu tertera dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap manusia yang lahir, setiap siswa kita memiliki 3 modalitas belajar, yang dengan modalitas tersebut mereka akan menggapai kesuksesannya. Apa saja itu? Kita akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah modalitas belajar visual, yaitu modalitas belajar dengan cara melihat, memperhatikan, mengamati, menggambar, melukis, mewarnai, menatap, dan lain sebagainya dengan alat indera mata sebagai modalitas ini. Lalu cara pembelajaran apa yang bisa kita terapkan kepada murid kita yang memiliki modalitas visual? Nah, ketika kita mengajar,
kita bisa memberikan sebuah catatan atau membuat ringkasan yang penting dari sebuah materi pembelajaran. Dengan begitu mereka bisa merekam dalam pikirannya. Yang kedua, kita juga bisa membuat sebuah mind mapping. Mungkin Bapak Ibu dan guru sekalian sudah tahu apa itu mind mapping, yaitu membuat sebuah pola belajar yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lainnya. Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Terus apa lagi metode yang bisa kita gunakan dengan siswa modalitas belajar visual? Bisa juga kita meminta mereka untuk membaca buku yang akan dipelajari. Dengan begitu mereka akan menyerap pelajaran sebelum kita menerangkan. Nah, itu yang pertama, yaitu modalitas belajar visual. Kita bisa menggunakan metode seperti yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah modalitas belajar auditory. Apa itu modalitas belajar auditory? Yaitu modalitas belajar yang menggunakan indera telinga sebagai media untuk mendengarkan. Nah, cara pembelajaran yang paling dominan pada modalitas belajar ini yang pertama adalah mendengarkan, mengucapkan, mengatakan, bersuara, menyahut, berteriak, mengalun, dan lain sebagainya. Artinya, ketika ada seorang murid kita yang senang bernyanyi, senang mendengar musik, itulah modalitas belajar auditory. Lalu, metode belajar apa yang bisa kita gunakan dengan modalitas belajar auditory tersebut? Yang pertama, kita bisa membuat lagu yang bisa mengingatkan murid-murid pada materi yang mereka pelajari. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ternyata lagu juga bisa merangsang kecerdasan setiap siswa. Nah, kita mungkin teringat ketika kita dulu SD atau kita TK, kita sering didengarkan oleh lagu-lagu oleh para guru-guru kita. Kita masih ingat tuh lagu apa saja. Nah, itu juga merangsang kecerdasan dengan cara membuat lagu. Terus yang kedua, modalitas ini juga bisa kita buat sebuah rekaman materi. Nah, seperti audio ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ini juga bisa merangsang kecerdasan mereka. Mereka diminta untuk mendengarkan materi berupa audio. Terus yang ketiga, kita bisa juga membacakan materi atau meminta para murid yang lain untuk membaca di depan dan yang lainnya mendengarkan secara bergantian. Itu juga efektif untuk modalitas belajar auditory. Lalu apa lagi? Nah, yang ketiga adalah modalitas belajar dengan cara kinestetik. Nah, ini biasanya dimiliki oleh anak-anak yang mungkin bisa dikatakan tidak bisa diam di tempat. Kita sudah coba untuk mendiamkannya untuk duduk, tapi mereka sering mondar-mandir. Nah, Bapak Ibu guru, ini siswa memiliki modalitas belajar kinestetik. Ya, dengan kinestetik mereka lebih dominan dengan cara menyentuh, merasakan, meraba, menggerakkan, pokoknya dengan cara bergerak. Nah, modalitas belajar seperti ini bisa kita gunakan metode belajar dengan cara praktik. Artinya, mereka ketika mencatat, ketika mendengarkan, mungkin mereka tidak menarik buatnya, tapi kita bisa gunakan dengan cara praktik. Seperti contoh, kita berpraktik membuat tanaman hias, kita praktek untuk membuat makanan dan lain sebagainya, yang artinya itu bisa merangsang mereka untuk bergerak Bapak Ibu sekalian. Nah, terus yang kedua, metode yang bisa kita gunakan dalam siswa yang kinestetik ini yaitu bermain peran. Artinya mereka kita ajak ke depan di dalam sebuah kelas dan mereka berperan. Ya, mungkin ada ketika kita mengajar bahasa Indonesia, mereka untuk berpantun, mereka untuk main drama dan lain sebagainya. Artinya mereka untuk bergerak, mereka untuk merasakan, mereka untuk benar-benar memaknai apa yang mereka pelajari. Terus yang ketiga adalah kita juga bisa menggunakan metode penugasan proyek. Nah, artinya mereka mengumpulkan karya-karyanya, mereka membuat sebuah
hasil-hasil yang mereka pelajari dan dikumpulkan. Artinya juga sama seperti mereka bermain peran dan metode praktek, tapi di sini dibuat sebuah proyek yang mereka akan kerjakan. Itulah metode kinestetik. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya setiap siswa memiliki 3 modalitas ini. Namun pastinya ada salah satu modalitas yang dominan di antara modalitas tersebut. Kita sebagai guru tentunya bisa melihat mereka di berbagai sisi, apakah visual, auditory, ataukah kinestetik. Nah, dengan kita memahami semua modalitas ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan lebih kreatif dalam mengajar. Tidak hanya monoton yang artinya bisa membosankan mereka. Bisa jadi mereka bosan terhadap apa yang kita ajarkan, bisa jadi karena kita tidak menyentuh ketiga modalitas belajar mereka. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengenal karakteristik siswa dalam hal belajar, Bapak Ibu sekalian. Apa sih dari sekian murid kita, sekian siswa kita, pastinya mereka bermacam-macam, dan kita bisa menggunakan 3 modalitas tersebut dalam mengajar. Kita variasikan, insya Allah mereka tidak akan bosan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di audio selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.